kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen. Bersama saya, Anggun Aftarini. Dan pada program ini, kami akan menyajikan kegiatan seputar anggota parlemen dalam mensosialisasikan tupoksi mereka kepada pemilih muda. Dan saat ini tim Kelas Parlemen sudah berada di salah satu provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Sukabumi. Dan pemirsa tentunya penasaran kan akan seperti apa sih anggota dalam mensosialisasikan tugas mereka sebagai seorang guru? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Perjalanan Kelas Parlemen kali ini membawa saya dan tim ke suatu daerah yang wilayahnya memiliki pesisir pantai dan pegunungan. Tentunya pemirsa sudah mengetahui wilayah tersebut berada di mana. Ya, di Sukabumi. Di mana kita ketahui bahwa wilayah ini sempat menyandang darurat guru pada pertengahan tahun 2017 lalu. Dikarenakan semakin berkurangnya guru yang mengajar akibat pensiun dan belum mendapatkan kembali pengganti sesuai kuota yang akan segera kosong. Hal tersebut dianggap dapat mengurangi kualitas pendidikan yang ada di Sukabumi. Nah, pemirsa, tim Kelas Parlemen sudah tiba di salah satu sekolah, yaitu Madrasah Alia Negeri 1 Sukabumi. Nah, pemirsa, tim Kelas Parlemen juga sudah berjanjian dengan salah satu anggota, yaitu Ibu Dewi Asmara dari Komisi 9 Fraksi Partai Golongan Karya. Tentunya pemirsa penasaran kan akan seperti apa sih keseruannya? Saksikan hingga akhir acara nanti. Tidaklah selalu mempelajari pelajaran terkait pengetahuan umum saja. Melainkan, di sekolah ini juga mengutamakan pendidikan yang berbasis agama. Seperti tertera moto yang terdapat di sekolah ini, yaitu akhlak anak bangsa merupakan dasar bagi majunya pendidikan. Dan saat ini, tim Kelas Parlemen bersama salah satu anggota terpilih DPR RI, Ibu Dewi Asmara, dari Partai Golongan Karya atau Golkar akan melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi dari DPR RI, serta tentunya melakukan tinjauan langsung ke lapangan terkait kemajuan pendidikan di daerahnya. Halo, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kabar baik sampai di Sukabumi. Iya nih. Selamat. Ibu habis kegiatan ya? Alhamdulillah, ya. Nah, tapi kan hari ini Anggun mau ikutin Ibu nih, Mangga. Ibu untuk sosialisasi mengenai tupoksi selama Ibu jadi DPR RI. Pekerjaan DPR RI apa aja, tugas-tugasnya, tapi sebenarnya kita mendingan langsung ke kepala sekolah kali Boleh, ya. mangga, Kita minta mangga. izin untuk Boleh, ke boleh, kelas boleh, ya. boleh. Ayo. Yuk. Hingga sesampainya di ruang kepala sekolah, Dewi Asmara terkesima dengan jajaran piala yang diperoleh oleh sekolah ini terpajang memenuhi ruang kepala sekolah. Jadi mungkin pertama kami menghargai dan terima kasih untuk mengizinkan kami datang dan bersama-sama dengan siswa-siswa yang dididik di MAN 1 ini, Kota Sukabumi, antara lain adalah untuk lebih mendekatkan fungsi-fungsi DPR kepada anak-anak. Karena pada umumnya itu kan siswa-siswi itu juga sudah mulai belajar demokrasi, bagaimana mereka nanti pada saat pilkada maupun memilih, mungkin kan sudah ada yang punya hak pilih. Jadi juga tahu kalau memilih itu apa kira-kira tugas daripada yang dipilih. Itu yang pertama. Kedua juga bagaimana mereka melakukan demokrasi itu sebagai tanggung jawab warga negara. Karena kan kita untuk merdeka ini sendiri juga perlu proses, sudah merdeka punya hak pilih kan. Kalau tidak dipergunakan kan tentu sayang sekali. Dan yang ketiga tentunya juga untuk supaya di SMA MAN 1 Kota Sukabumi ini bisa terlihat prestasi-prestasi yang begini banyak.
Saya terus terang menanggapi dengan kehadiran Ibu Hajah Dewi ke sini itu sangat berbahagia sekali. Karena memang kehadiran ini menurut pendapat saya mendapat suatu keberkahan khusus dari Ibu Haji datang ke sini. Selain bersilaturahmi, silaturahmi dalam kita ya sangat bagus sekali. Termasuk juga nanti akan memberikan pengetahuan, wawasan kepada anak didik kami. Dan insya Allah yang bicaranya bukan hanya guru saja di pelajaran PPKN, tetapi ini langsung oleh Ibu Hajah yang insya Allah mungkin akan lebih mantap lagi. Itu harapan kami. Usai dari ruang kepala sekolah, kami pun langsung segera menuju ke ruang kelas yang kiranya akan menerima materi sosialisasi dari Ibu Dewi Asmara. Tentunya, rasa penasaran membuat kita semua tidak sabar akan ada keseruan apa saat Ibu Dewi Asmara berlagak bah seorang guru. Dengan sangat antusias, tibalah Ibu Dewi Asmara di ruang kelas. Tampak pula senyum bahagia dari wajah siswa-siswi menerima dan menyambut kedatangan Ibu Dewi di kelas mereka. Nah, tapi sebelumnya aku mau punya satu pertanyaan. Ada nggak sih di sini yang tahu mengenai tugas dari parlemen sendiri? Angkat tangan dong. Mana? Siapa yang Siapa tahu? yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Nah. Boleh. Apa? Untuk tugas parlemen yang pertama itu menampung aspirasi rakyat. Yang kedua untuk mewadahi keinginan masyarakat supaya bisa terrealisasikan, yaitu dibantu oleh pemerintah untuk bisa merealisasikannya. Bisa. Oke, nah tapi itu akan lebih dijabarkan oleh Ibu Dewi secara terperinci dan Bapak kami mohon izin untuk menggunakan kelas ya. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Sebelum memulai materi di depan kelas, Ibu Dewi memaparkan informasi seputar pemilu. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa di tahun 2019 merupakan momen bagi para siswa dan siswi untuk pertama kalinya mengikuti ajang pesta demokrasi. Tentunya seperti kutipan yang pernah Ibu Dewi sampaikan mengenai pemilu itu merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negaranya. Di dalam pemilu itu juga adalah pelaksanaan dari demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia ini dilakukan melalui partai politik, ya. Kenapa partai politik? Karena kalau partai politik itu ada syarat-syaratnya. Dia harus ada di seluruh Indonesia, ada pengurusnya, ada kantornya. Jadi bukan sekedar abal-abal nyantumin nama ketika dicek tidak ada, ya. Jadi berdasarkan undang-undang politik, maka pemilu itu dilaksanakannya adalah melalui partai politik yang akan menampilkan calon-calon wakil rakyat. Nah, pemilu ini sendiri sebetulnya ada 3. Pertama, pemilu legislatif, yaitu memilih perwakilan rakyat pada tingkat kota dan kabupaten, provinsi, juga pusat. Yang kedua, pemilu kada adalah pemilihan umum langsung untuk kepala daerah, wali kota, dan bupati. Yang ketiga, pemilu langsung juga adalah untuk memilih apa? Ayo, ada yang tahu? Presiden. Nah, itu semua adalah ketiga pemilu di dalam sistem berdemokrasi di negara kita. Saat ini masuklah ke dalam pemaparan materi yang sudah disiapkan Ibu Dewi. Di antaranya, adanya 11 komisi DPR RI yang bekerja menjembatani aspirasi masyarakat dengan mitra kerja pemerintah. Dan tugas komisi yang terdapat di DPR RI ini ada 3 macam. Di antaranya, pengawasan, legislasi, dan anggaran. Fungsi daripada DPR ini ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi legislasi.
Apa itu legislasi? Fungsi legislasi ini adalah untuk membuat undang-undang. Jadi kalau adik-adik belajar harus tahu undang-undang itu hierarkinya yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu barulah undang-undang, dan undang-undang ini dibuat harus tidak boleh melanggar satupun pasal maupun prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, undang-undang ini bagaimana DPR-nya membuatnya? Apa membuat sendiri para anggotanya? Nah, DPR membuatnya bersama-sama dengan mitranya, yaitu pemerintah. Jadi, undang-undang itu merupakan tanggung jawab bersama. Terkadang mungkin adik-adik mendengar, aduh DPR ini kok cuma 1 tahun, dari target 50 cuma 2, apa cuma 3. Itu tidak sepenuhnya bergantung kepada DPR, tapi harus sama-sama. Kalau pemerintahnya juga masih berkeberatan, pemerintahnya juga mungkin tidak datang di rapatnya, atau DPR-nya juga masih tidak sependapat dengan pemerintah, maka akan memakan waktu. Nah, mengapa perlu membuat undang-undang yang bersama-sama? Karena ada tujuan keduanya. Tujuan keduanya adalah fungsi pengawasan. Ya. Mengapa pengawasan? Pengawasan di sini adalah mengawasi pelaksanaan dari undang-undang, yang mana undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk menjabarkan program-program pemerintah, ya. Seperti misalnya Pak Presiden Jokowi dengan nawacitanya, tentu berbagai hal diatur. Tetapi kan harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu dibuat bersama. Ada yang sudah ada, mungkin direvisi lebih baik. Ada yang belum ada, masih harus diciptakan undang-undangnya. Nah, DPR dengan komisi-komisinya ini semua melaksanakan yang namanya pengawasan. Atas apa pengawasannya? Saya munculkan dulu fungsi ketiga DPR. Adalah hak untuk budgeting. Jadi tadi pertama kita bicara mengenai legislasi, kedua bicara mengenai pengawasan, ketiga mengenai budgeting. Ya, budgeting itu apa? Dia bersama-sama pemerintah menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, jadi adik-adik mulai bisa ya menempatkan. Nah, itu semua kami mengawasi mitra-mitra kerja, itu yang namanya fungsi pengawasan. Sekaligus mengawasi keuangannya. Kita lihat tiap tahun itu semua kementerian anggarannya diperiksa oleh yang namanya BPK. Nah, BPK itu tiap tahun keluarin laporan. Nah, tugas kita adalah atas setiap mitra kerja kita cocokkan laporan BPK maupun yang kita dapat informasi dari daerah. Ketika apa? Ketika DPR turun ke masyarakat, baik waktu reses ya ataupun waktu kunjungan pribadi ke daerah-daerahnya penyerapan aspirasi. Jadi kita mengecek udah benar atau kurang tepat pemerintah memberikan, katakanlah apakah itu bantuan, apakah itu kebijakan. Itulah gunanya fungsi pengawasan. Kedatangannya tentunya adalah menerangkan kepada para siswa apa itu berdemokrasi. Yang kedua juga bagaimana menggunakan hak demokrasinya melalui pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun kepala daerah serta presiden. Dan tentunya mereka perlu tahu juga kalau memilih pemilu itu memilih calon legislatif, anggota legislatif itu apa peran dan fungsinya. Nah, itu kami terangkan bagaimana peran dan fungsi anggota DPR RI. Sejak dia menyerap aspirasi, datang kepada rakyat, bersama rakyat dengan tugas-tugas pokok seperti itu, mengembalikannya aspirasi rakyat dalam bentuk pelaksanaan program-program nasional maupun dana-dana yang diterima dalam APBD mereka melalui DAK dan yang lain, sehingga mereka tahu siklusnya dan tahu bagaimana memilih yang betul-betul dari sisi kualitas, kuantitas dan kuantitas suara dan tentu integritasnya. Di akhir pemaparan mengenai materi yang sudah disiapkan Ibu Dewi, tibalah saatnya Ibu Dewi memberikan kesempatan kepada para siswa dan siswi untuk mengajukan pertanyaan mereka.
DPR itu ada calon-calonnya. Nah, apakah kursi DPR itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah menjadi anggota partai atau memang terbuka secara umum gitu? Jadi kalau yang namanya peserta pemilu khusus untuk perwakilan rakyat, kalau di DPR dia harus anggota partai politik. Kenapa? Karena kalau anggota partai politik itu ada pertanggungjawabannya. Misalnya ada anggota arisan mau jadi anggota DPR, boleh nggak? Ya enggak tuh, pertanggungjawabannya itu kan tidak nasional. Tapi mengapa melalui partai? Karena di partai itu adalah institusi yang menyiapkan pelaksana demokrasi dalam negara, melatih kader-kadernya melalui partai-partai politik. Jadi kalau dibilang, apakah bisa Neng, misalnya tamat SMA mau ikut? Boleh. Apakah harus sarjana? Sebaiknya iya. Tidak juga, tapi dia aktivis sosial, mau ikut boleh. Karena hak setiap manusia, tetapi memang harus melalui partai politik. Perkenalkan, nama saya Ian Jalani dari kelas 12 IPA 1, MAN 1 Kota Sukabumi. Di sini saya mau bertanya, kan tadi Ibu terletak pada komisi 9 itu tentang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan BKKBN. Nah, yang saya tanyakan tentang ketenaga kerjaan. Nah, pada saat ini jumlah tenaga kerja wanita lebih dibutuhkan daripada tenaga kerja laki-laki. Nah, peran pemerintah khususnya dari DPR terhadap keadaan seperti itu bagaimana? Nah, solusi supaya tenaga kerja laki-laki seimbang dengan tenaga kerja perempuan bagaimana, dan bagaimana cara mewujudkan lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Ian, itu setiap daerah tuh berbeda-beda kebijakannya. Kalau di Sukabumi memang setahu saya banyak pabrik. Pabrik-pabrik ini lebih banyak membutuhkan keterampilan tangan wanita. Jadi seperti kalau nggak salah misalnya garment ya, kemudian ada JSI ya. Nah, pertama-tama itu memerlukan keahlian perempuan yang konon, ini konon katanya ya, itu ketelitiannya untuk prakarya itu lebih teliti. Kalau perempuan kadang-kadang itu dia bekerja, dia lebih tertib, tidak mau pusing dan ribut-ribut. Kalau kaum lelaki mah hobina suka demo, cenah. Nah, tapi itu bukan alasan. Sebetulnya lebih kepada jenis industri yang ada di Sukabumi. Contohnya, ini tidak terjadi di Bandung, tidak terjadi di Jakarta, tidak terjadi di Jogja. Saya juga agak sedikit merasa prihatin bahwa di Sukabumi ini pabrik-pabrik lebih memilih perempuan daripada lelaki. Tapi ini kasus khusus Sukabumi, kota dan kabupaten. Nah, makanya saya punya usulan. Memang kewajiban pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang bertambah. Untuk itu contohnya melalui Departemen Tenaga Kerja yang jadi mitra Teteh, ada program namanya Tenaga Kerja Mandiri. Itu nanti satu kelompok, membentuk kelompok, misalnya tamatan SMA, membentuk kelompok cuci mobil lah. Sudah ada benar-benar, nah nanti mereka dilatih dan diberikan biaya sehingga bisa menjadi pengusaha mandiri walaupun itu UKM ya. Artinya kita jangan mengharap bahwa pekerjaan itu harus kita melamar, tapi bagaimana kita meng-create, memotivasi diri kita menjadi pengusaha. Ya, saya sangat senang sekali dengan kedatangan Ibu Dewi ke kelas kami, yaitu Kemas 1 Kota Sukabumi. Semoga dengan kedatangan Ibu Dewi meningkatkan keingintahuan kita terhadap parlemen yang ada di Indonesia, supaya lebih memajukan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan lebih meningkatnya kualitas aspirasi masyarakat. Saya sangat senang sekali atas kehadiran Ibu Haja Dewi Asmara ke sini.
harapan saya ke depannya semoga anggota DPR yang lainnya bisa mencontoh Ibu Dewi untuk lebih dekat lagi ke masyarakat. Apalagi dengan seperti kami pelajar yang akan menjadi pemimpin bangsa selanjutnya agar termotivasi untuk lebih dekat lagi dengan rakyat. Dan berakhir sudah sesi tanya jawab dengan para siswa-siswi di kelas tersebut. Tentunya sebelum menutup perjumpaan di kelas tersebut, Ibu Dewi memberikan sebuah plakat sebagai tanda mata untuk sekolah. Sukabumi merupakan daerah yang kaya akan potensi alamnya karena memiliki gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Tentunya suatu keberuntungan bagi Sukabumi menjadi wilayah yang memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk memajukan wilayahnya. Namun, selalu saja di setiap wilayah yang mulai maju dan berkembang ditemukan pula masyarakat yang kurang beruntung di dalamnya. Apalagi dalam persoalan mengenyam pendidikan yang layak. Dengan rasa peduli yang tinggi dan rasa ingin berguna bagi daerahnya, Ibu Dewi pun melakukan serangkaian upaya untuk mengabdi kepada daerahnya. Salah satunya yaitu dengan menyediakan bantuan langsung bagi siswa-siswi berprestasi yang kurang beruntung. Karena bagi Ibu Dewi, anak bangsa adalah nadi bagi kehidupan bangsa itu sendiri. Dan menurutnya, jika anak bangsa itu sendiri tidak mendapatkan kebutuhan yang layak, apalagi soal pendidikan, maka itu merupakan mundurnya suatu bangsa. Ya, Sri Wahyuni namanya. Gadis cantik belia ini kerap dipanggil Sri oleh keluarganya. Ia merupakan putri pertama dari 2 bersaudara. Dengan ayah seorang pekerja serabutan dan ibu yang hanya ibu rumah tangga. Saat ini, Sri tinggal di sebuah rumah sederhana, di mana di rumah tersebut tinggal pula 3 buah keluarga yang merupakan sanak saudara dari keluarga besar yang Sri miliki. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, melihat keadaan Sri yang kurang beruntung seperti saat ini, tidak menyurutkan niat Sri dalam mencapai impiannya menjadi seorang guru. Sungguh mimpi yang mulia. Tentu tidak heran, ia tetap mampu berprestasi meski jalan yang ditempuh cukup sulit dihadapi. Ya, jadi karena Neng Sri ini alhamdulillah bisa jadi ngebanggakan orang tua karena sekolahnya juga berprestasi. Nah, tentunya abdi bade memberikan bantuan eta sebetulnya adalah untuk bisa mendorong Neng Sri atau mempergunakan untuk membeli buku ataupun keperluan lain untuk kelancaran pendidikannya. Tentunya disertain doa lah dan harapan supados nanti Neng Sri-nya bisa menempuh jenjang yang lebih tinggi, bisa sing sukses, nantinya juga ngebanggakan orang tua, ngebanggakan Sukabumi dan negara pada khususnya. Ya udah, cita-citanya mau jadi apa? Upami bisa neruskan sekolah teh, mau sekolah apa gitu Neng? Pengen jadi guru. Oh alhamdulillah, pengen jadi guru ya. Oh mulia sekali keinginannya, ya insya Allah lah nanti bisa tercapai. Jadi supaya hubungannya jangan sampai sini aja, kalau ada apa-apa ngasih tahu. Ntar Riz kasih nomor telepon ya Riz ya, supaya bisa maju ya. Jadi ngerasain hasil pendidikan, jadi mau juga ngedidik anak supaya pada bisa maju gitu kira-kira ya. Jadi supaya prestasinya lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah kapayun apa mau jadi guru, apa mau masuk ke sekolah vokasi pemerintah. Kalau siswa berprestasi mah insya Allah banyak jalan. Jadi jangan kecil hati, nggak usah ngerasa minder, bergaul sama siapa aja sok atuh sama, semua punya hak kok buat belajar, buat bersosialisasi. Ya, kalau Ibu sih berpesan, prestasi itu lebih susah dipertahankan daripada dicapai. Jadi untuk mempertahankan kahijina kudu aya percaya diri. Nggak usah ngerasa Sri teh orang susah, orang kurang, orang apa. Semua orang teh sama.
yang dinilai tuh harus disiapkan tuh bahwa pikiran kita tuh semua sama, malah Sri teh punya kelebihan ya. Jadi harus berani ya, terus harus pintar bergaul karena Ari nilainya juga tinggi tapi pergaulannya kurang, nanti kagok kalau misalnya mau diwawancara kerja di kantor apa sekolah vokasi. Jadi kembangkan diri sebaik-baiknya, tentunya juga terutama selalu nggak lupa dalam setiap sholat minta waktu yang khusus, nitipin ke Allah, masrahin supaya harus dibimbing. Ini cuma sekedar bantuan dari ibu, maksudnya supaya bisa ditabungin, lamun ada kekurangan. Jadi kamu jangan ngerasa minder di pergaulan juga. Orang otaknya pinter kok, berprestasi nggak usah minder, justru harus berseri. Jadi bapak ibu juga supaya bisa mendukung. Ngapunten soalnya kadang-kadang ada orang tua di Sukabumi ini, lamun tos SMA kadang-kadang tadi diselesaikan alasannya si anak mau membantu orang tua, dipaksa-paksa juga nggak mau. Nah, jadi karena dia punya kelebihan kudu didorong, ngikut beasiswa kemana, pepinteran ya kan bisa nyari. Nah insya Allah jadinya nantinya bisa lebih berhasil lagi. Bersyukur, terima kasih kepada Ibu Hajah Dewi Asmara yang sudah bersedia datang ke sini dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk saya dan keluarga saya. Ya, terus mengadakan program yang lebih bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Dewi yang telah membantu kelancaran anak saya. Mudah-mudahan Ibu Dewi dikasih umur yang panjang, dikasih rezeki yang lebih berlimpah-limpah. Pemirsa, cukup sepertinya pertemuan kita harus berakhir pada sampai saat ini karena di sini Ibu masih mau berbincang panjang ya dari Sri mengenai kelanjutan pendidikan yang akan dijalankan oleh Sri. Dan pemirsa, tentunya kita berharap program pada kali ini mampu memotivasi masyarakat yang ada di Indonesia mengenai pendidikan yang jauh lebih baik lagi sehingga bersama-sama kita membangun bangsa dan negeri. Ya, saya Anggun Oktarini dan Ibu Hajah Dewi Asmara mengucapkan terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan kami selama 1 hari penuh dan tetap saksikan Kelas Parlemen.